Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama ini banyak yang menganggap bahwa setiap manusia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, tidak peduli seberapa besar dosanya. Namun, benarkah demikian? Apakah benar bahwa setiap manusia akan diberikan syafaat oleh Rasulullah? Di dalam video ini kita akan membahas siapa saja yang tidak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Bahkan Rasulullah sendiri tidak mau memandang mereka. Berikut adalah 10 golongan orang yang tidak diberi syafaat oleh Rasulullah. Yang pertama adalah orang yang mempersekutukan Allah. Orang ini juga termasuk orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Hal ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya ada di dalam surah An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Selain itu, hadis dari Rasulullah SAW juga menyatakan, barang siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka ia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya selamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ulama menegaskan bahwa mempersekutukan Allah adalah dosa besar yang sangat berbahaya dan harus dihindari oleh setiap muslim. Lalu yang kedua adalah orang yang melakukan sholat dengan penuh riya. Sholat yang bermaksud untuk diperlihatkan kebaikan dalam sholatnya kepada orang lain dan mengumbar-ngumbar kesombongan, termasuk di antara orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Hal ini dijelaskan dalam hadis, janganlah kalian sholat dengan riya, karena orang yang sholat dengan riya maka Allah tidak akan memperhatikannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mayoritas ulama sepakat bahwa orang yang melakukan sholat dengan penuh riya dan kesombongan termasuk di antara orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, karena termasuk orang yang munafik. Lalu yang ketiga adalah orang yang tidak menjaga wudhu dengan baik. Hal ini juga termasuk orang yang tidak akan mendapat syafaat di hari kiamat, seperti yang telah dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang tidak menjaga kebersihan wudhunya, maka sholatnya tidak akan diterima. Para ulama berpendapat bahwa menjaga kebersihan dan kesempurnaan wudhu merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan persiapan dalam melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu, orang yang tidak menjaga wudhu dengan baik menunjukkan ketidakseriusan dalam menjalankan ibadah sholat. Hal ini juga menunjukkan ketidaksopanan dalam beribadah dan kurangnya rasa takwa kepada Allah. Lalu yang keempat adalah orang yang tidak menunaikan zakat. Orang ini termasuk di antara orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Hal ini karena zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak menunaikannya berarti melanggar perintahnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang tidak menunaikan zakat maka harta kekayaannya itu akan menjadi saksi atasnya di hari kiamat. Artinya, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan menjadi bukti kesalahan di hadapan Allah. Selain itu, menunaikan zakat juga menjadi salah satu bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah, serta membantu sesama umat muslim yang membutuhkan. Oleh karena itu, ulama berpendapat bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak bisa diabaikan. Yang kelima adalah orang yang berbohong. Orang yang suka berbohong juga termasuk orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat.
sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Berbicaralah dengan kejujuran, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Janganlah kalian berbohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka." Ulama sepanjang sejarah Islam telah menegaskan betapa pentingnya kejujuran dalam Islam. Mereka menekankan bahwa berbohong adalah tindakan yang sangat tercela dan dapat merusak hubungan antara manusia serta hubungan manusia dengan Allah. Lalu yang keenam adalah orang yang memiliki sifat kikir dan pelit. Orang ini juga termasuk orang yang tidak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis, tidak akan masuk surga orang yang kikir. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama menyatakan bahwa sifat kikir dan pelit bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbagi dan bersedekah. Kikir dan pelit juga dapat memperlemah kekuatan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam dalam masyarakat. Lalu yang ketujuh adalah orang yang tidak menghormati kedua orang tua. Orang ini juga termasuk orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis, tidak akan masuk surga anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ulama berpendapat bahwa menghormati kedua orang tua adalah tuntunan agama yang sangat penting, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya dianggap telah melanggar perintah Allah, dan hal ini dapat menghalangi seseorang dari mendapatkan syafaat di hari kiamat. Selanjutnya yang kedelapan adalah pemimpin yang tidak adil. Pada hari kiamat ada seorang hamba yang terhalang untuk mendapatkan syafaat karena di masa lalu ia menjadi pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya dan bersikap berlebihan dalam beragama. Hal ini dijelaskan dalam hadis Abu Umamah yang menyebutkan bahwa ada dua jenis umat yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, yaitu pemimpin yang zalim dan orang yang bersikap berlebihan dalam beragama. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Sebagai pemimpin, prinsip dasarnya adalah menjaga hak-hak rakyatnya, sebab pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum Allah melalui berbagai bentuk peraturan dan perundang-undangan. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang adil termasuk dalam 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Seperti yang ada di dalam hadis berikut, 7 orang yang dinaungi Allah pada hari kiamat di bawah bayang-bayangannya, sebab pada hari itu tidak ada bayangan kecuali bayangannya, yaitu pertama, pimpinan yang adil, hingga akhir hadis. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu yang kesembilan adalah orang yang meremehkan dosa-dosa kecil dan tidak bertaubat. Orang termasuk golongan ini tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Janganlah kamu meremehkan dosa kecil. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu jika ditumpuk akan menjadi besar. Dan janganlah kamu lupa terhadap nikmat Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Kemudian yang ke-10 adalah orang yang tidak memenuhi hak Allah. Golongan ini adalah orang yang tidak memenuhi hak Allah dan hak sesama manusia, juga tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Barang siapa memelihara hubungan silaturahmi, niscaya Allah memperpanjang umurnya. Dan barang siapa melakukan kebaikan, niscaya Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Barang siapa memutuskan silaturahmi, niscaya Allah akan memutuskan dengannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari beberapa hadis ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua manusia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Namun penting untuk diingat
bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Selama masih hidup, kita masih memiliki kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Demikianlah para sahabat beriman. Itulah 10 golongan orang yang tidak diberi syafaat oleh Rasulullah. Semoga kita dijauhkan dari 10 golongan tersebut. Dan kelak nanti pada hari yaumul kiamah, kita berharap mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.